Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, peristiwa ini terjadi di tahun 1960. Waktu itu saya berumur 7 tahun. Ya, saya lahir tahun 53, seulah. Dan saya berumur 7 tahun waktu itu, sudah duduk di kelas 3 SD. Dan sudah ikut komuni pertama. Saya ingat waktu itu ada ayah dan ibu saya karena mereka seorang guru dan mereka dekat dengan pastor karena ayah saya selalu memimpin kebaktian jikalau pastor tidak ada. Jadi ada kedekatan itu. Dan saya ingat kami semua yang baru menyambut komuni pertama itu anak-anak kelas 3 SD waktu itu pakai pakaian putih dengan apa dasi kupu-kupu ini bodoh pakai barang itu. Tapi ya kita duduk keliling meja panjang dan kita makan kue-kue enak waktu itu dengan pastor. Pastor ini seorang Belanda, Johannes Kaspers namanya. Satu-satunya orang putih di tengah-tengah kami orang-orang hitam. Hidung mancung dan dia punya berat waktu itu ya kira-kira 110 kg. Dia gemuk sekali pastor ini. Tapi kami memandang dia luar biasa, artinya orang yang ya tidak tahu dari kebudayaan mana, tetapi hadir di tengah-tengah kami orang hitam dan dia betul-betul mengabdi dengan penuh hati. Nah, sejak saat itu kami mulai tertarik. Barangkali mesti jadi seperti orang ini barangkali ya. Nah, kami mulai berlatih untuk jadi misdinar. Dan waktu itu tidak seperti sekarang. Pastor menghadap begini. Jadi kami misdinar di belakang begini. Pastor punya pantat ke umat gitu ya. Ya. Dan ya itulah terjadi. Dan kami mesti berlatih karena banyak aturan pada waktu itu. Dan semuanya harus di dalam bahasa Latin. Jadi ibu bapak bisa bayangkan kami anak-anak kecil. Umur 7-8 tahun begitu. Harus hafal itu bahasa Latin. Saya mengaku. Jadi kita mesti belajar yang confiteor Deo omnipotenti. Ya kayak begitu. Dalam bahasa Latin. Dan kita takut pastornya marah kalau kita tidak bisa ucap. Tetapi dengan cara begitu, ya kita mulai dekat dengan cara hidup sebagai seorang imam itu. Sampai pada satu peristiwa bahwa kami mulai bermain misa-misa kecil, tiru-tiru pastor di rumah. Saya dengan kakak saya pada waktu itu, kami berdua semuanya laki-laki, belum lahir adik-adik saya yang berikutnya itu semua perempuan. Dan umurnya jauh daripada kami. Mereka belum lahir. Jadi kami hanya berdua. Jadi saya katakan kepada kakak saya, kau yang jadi misdinar, saya yang jadi pastor. Ya begitu. Jadi kakak saya setuju. Jadi dia yang jadi pelayan dan saya menjadi pastor. Hosti yang kami buat adalah pisang masak. Karena gampang dipotong-potong seperti hosti. Jadi ya itulah ya, kami bermain misa. Nah, tapi tiap malam kalau kami berdoa, itulah kebiasaan dari ayah dan ibu saya. Mereka meminta supaya sebelum kami tidur, kami berdoa bersama-sama. Nah, dalam doa bersama itu, bapak dan ibu saya selalu berkata begini, kami berjanji pada waktu kami menikah, bahwa kalau kami punya anak laki-laki, kami akan mempersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi imam. Kalau kami punya anak perempuan, kami juga persembahkan kepada Tuhan supaya mereka menjadi biarawan biarawati. Nah itu tiap malam itu kami berdoa begitu dan ayah dan ibu selalu mengucapkan kata-kata itu. Nah sampai pada satu ketika waktu sudah tidur malam, menurut cerita dari ayah dan ibu saya itu kira-kira jam 1 subuh, saya dalam keadaan tidur itu mengigau. Dan dalam keadaan mengigau itu, saya mengucapkan sebuah kalimat
Dan kalimat itu baru kemudian hari setelah saya menjadi imam, saya tahu bahwa kalimat itu adalah kalimat yang ada di Mazmur yang tadi kita ucap, yaitu Mazmur 118. Tadi pada bagian yang ketiga dikatakan begitu, kami akan memberkati kamu dari dalam rumah Allah. Saya mengigau dengan kata-kata itu. Saya juga tidak tahu, Mazmur tidak tahu. Nah, tapi itulah yang mengigau. Saya mengigau seperti begitu. Nah, itu menjadi tanda bagi ayah dan ibu saya. Rupanya anak ini barangkali dia dipanggil menjadi imam. Nah, ibu bapak itu satu cerita pendek bagaimana Allah itu berbisik di dalam hati kita setiap orang. Dan ya, bisikan itu kadang-kadang menjadi semakin keras, tapi kadang-kadang juga menjadi semakin hilang. Bisikan yang sama datang kepada seorang laki-laki dan perempuan. Mereka mendengar bisikan, rupanya ini jodoh saya. Saya dipanggil untuk membangun satu keluarga. Bisikan yang sama juga datang kepada seorang anak muda, kamu harus menjadi dokter. Bisikan yang sama datang juga kepada seorang yang Allah berkata kamu mesti menjadi seorang pegawai negeri. Dan macam-macam cara Allah berbisik di dalam telinga kita. Dan kita mendengar bisikan itu. Lalu kemudian kita mengikuti panggilan itu. Sehingga di dunia kita ini ada orang yang menjadi imam. Ada orang yang menjadi suster. Ada orang yang menjadi bruder. Ada orang yang menjadi suami istri, ayah dan ibu dalam keluarga. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pilot, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi pegawai negeri. Macam-macam tugas perutusan yang kita alami di bumi ini. Ada yang menjadi penyanyi, ada yang menjadi pemain musik. Itu semua Allah membisik di dalam telinga kita masing-masing. Dan kita sudah mengikuti panggilan itu. Dan untuk itulah kita harus bersyukur atas apa yang sekarang ini kita laksanakan sebagai tugas perutusan kita menjawab panggilan yang Allah beri kepada kita. Nah, hari ini Tuhan mengajak kita untuk merenung bahwa Tuhan juga mendengar bisikan dari Allah Bapanya. Tadi kita dengar dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Ini kata-kata Yesus. Dengan kata-kata itu, Yesus menyatakan kedekatannya dengan Allah Bapanya. Dia menyebut Allah sebagai Bapa untuk memberitahu kepada kita bahwa dia memiliki satu hubungan yang amat khusus dengan Allah. Hubungan kedekatan yang luar biasa. Jadi Yesus tidak hanya mengandalkan kebaikan Allah, tetapi dia mengatakan dan dia mengakui bahwa Allah Bapa itu adalah sumber kehidupan. Dan itu dia ajarkan kepada para pengikutnya, kepada kita-kita semua, supaya kita itu mesti dekat dengan sumber itu, sumber kehidupan itu. Karena apa? Dekat dengan sumber kehidupan itu, kita tidak akan kehabisan. Malah dekat dengan sumber kehidupan itu, kita berani mempertaruhkan nyawa kita untuk orang-orang yang dipercayakan kepada kita. Dan tidak pernah kita takut bahwa dengan mempertaruhkan nyawa saya akan kehabisan. Tidak. Karena kita dekat dengan sumber itu. Nah, itulah yang Yesus ajarkan kepada kita pada hari ini. Kedekatan dengan yang maha kuasa, kedekatan dengan yang ilahi, dan dia adalah sumber kehidupan. Karena kedekatan kita dengan sumber kehidupan itu,
kita tidak pernah akan kehabisan. Kita walaupun berbagi untuk orang lain, dan kita berani berbagi untuk orang lain, kita tidak pernah takut akan kehabisan. Kenapa? Karena saya dekat dengan sumber itu. Dengan cara itu, Yesus mengatakan bahwa dia terpanggil untuk menjadi gembala yang baik. Nah, hari ini dia mempertentangkan dirinya sebagai gembala yang baik. Gaya kepemimpinan Yesus dia mempertentangkan dengan 3 tipe yang lain, yaitu tipe perampok dan pencuri. Yang kedua, tipe orang upahan. Dan yang ketiga, tipe orang asing. Dia mempertentangkan dirinya dengan 3 cara kepemimpinan ini. Nah, Yesus berkata, gembala yang baik itu gembala yang menyediakan makanan bagi domba-domba. Sehingga orang yang dekat dengan gembala yang baik, domba-domba yang dekat dengan gembala yang baik, mereka tidak cemas, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan kekurangan. Itu dikatakan di dalam Mazmur 23. Gembalaku ialah Tuhan, aku tidak akan berkekurangan. Siapa saja yang dekat dengan Tuhan Yesus, dia akan merasa aman, nyaman, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Dia tidak akan berkekurangan. Yang kedua, dia mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik, artinya dia adalah seorang gembala yang membela kawanan dombanya. Orang-orang yang dipercayakan kepadanya itu dia bela. Dia berusaha supaya orang-orang yang dipercayakan kepadanya itu merasa aman dan nyaman. Dia membela artinya dia membebat luka-luka mereka. Dia membela artinya dia mencari domba yang tersesat. Dan ketika dia sudah menemukan domba itu, dia tidak marah. Dia tidak pukul, tetapi dia pikul di bahunya. Ayo kita pulang dan kita berpesta. Dia sebagai gembala yang baik, dia mencari domba yang hilang. Dia membalut domba-domba yang terluka. Dia memelihara domba-dombanya, merawat mereka, bawa ke air yang tenang, cari padang rumput yang hijau. Dia sungguh memperlakukan domba-dombanya dan dia kenal nama mereka. Kitab Yesaya 49 bertanya begini, apakah mungkin seorang ibu lupa akan bayinya? Atau seorang perempuan lupa akan anaknya? Itu ada lagunya, bagus sekali. Does a mother forget her baby? Or a woman, a child in her womb? Itu lagu bagus sekali. Dan Yesaya jawab bahwa walaupun ada perempuan yang lupa akan bayinya, walaupun ada ibu yang lupa akan anaknya, dan Yesaya menulis, aku tidak lupa akan engkau. I never forget you. Tuhan mengatakan begitu. I never forget you, my people. Karena apa? Saya sudah mengukir namamu di telapak tanganku. Jadi tidak mungkin Tuhan itu melihat telapak tangannya dan dia tidak melihat, ini ada Elsie, ini ada Ellen, ini ada Winayanti, ini ada Ratna, ini ada Rebecca, ini ada Hardy, ini ada Witono, ini ya macam-macam. Dia ukir semua di dalam telapak tangannya. Ini ada Jason, ini ada Jefferson, ada Gary, ya Gary ada di telapak tangan Tuhan, ya Gary, ya. Ya, jadi itu dia mengukir nama kita di situ. Jadi,
Tadi kita dengar bahwa Tuhan itu memanggil domba-domba dengan namanya. Ini gembala yang baik. Dia panggil dengan namanya. Ibu bapak, saya mencoba ya dalam kehidupan saya mencoba untuk mengingat semua orang-orang yang dipercayakan kepada saya. Kalau saya ke Cideng pagi-pagi hari Minggu jam 6 pagi, banyak anak-anak misdinar. Mereka punya satu grup yang bagus dan banyak sekali, 3, 4, sampai 5, 6 orang melayani di misa pagi itu. Dan saya berusaha untuk memanggil, tanya mereka punya nama, kamu punya nama siapa? Kamu punya nama apa? Ada bilang saya namanya Niki, saya namanya Nixon, saya bernama Elena, saya bernama David, saya bernama Calvin. Dan saya mau ingat semua nama itu. Karena mereka senang sekali kalau pagi-pagi saya ketemu mereka dan saya masih bilang, selamat jumpa Nixon. Dia merasa senang. Aduh, Romo panggil namaku. Ya. Sama dengan umat di sini pun saya berusaha untuk ingat semua. Walaupun ada yang saya lupa juga. Karena muka-muka baru kadang-kadang ada. Tapi hampir sebagian besar umat di sini saya tahu nama mereka. Maka tiap-tiap kali hari Minggu kalau saya jabat tangan dengan umat, saya panggil nama mereka. Nama umat masing-masing. Menurut hemat saya, dengan memanggil nama itu adalah kedekatan yang luar biasa. Saya belajar di luar negeri dan saya merasa cara di luar negeri punya hubungan mahasiswa dengan dosen sangat berbeda dengan kita di sini. Di sini itu para dosen itu menakutkan. Bahkan dibilang ada banyak dosen-dosen killer begitu. Menakutkan. Tetapi di luar negeri tidak. Kita panggil mereka dengan namanya. Jadi macam saya punya profesor statistik namanya Pons Suganov. Dia tidak mau dipanggil Mister atau Sir. Tidak mau. Dipanggil aku Pons Suganov. Jadi panggil dengan nama. Nah ini ibu bapak ajaran dari Yesus. Sebagai gembala yang baik. Kenal domba menurut nama masing-masing. Nah, ibu bapak dan gembala yang baik tadi kita sudah bilang dia membela domba. Ketika serigala datang dia tidak lari, dia tetap berdiri di situ untuk menjaga domba. Nah, sekarang sebagai penutup dari permenungan ini, gembala yang baik ini sangat kita butuhkan pada zaman kita ini. Artinya gembala pemimpin yang peduli kepada rakyatnya. Gembala yang memperhatikan penderitaan rakyatnya. Gembala yang menaruh perhatian kepada orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Mengapa kita perlu gembala-gembala yang baik sekarang ini? Karena di dalam masyarakat kita ini terlalu banyak pencuri. Terlalu banyak perampok. Terlalu banyak orang upahan dan terlalu banyak orang asing. Perampok, pencuri, orang asing, orang upahan. Ini orang-orang yang bermain kuasa. Mereka hanya memperkaya diri. Mereka tidak menaruh perhatian kepada penderitaan orang-orang yang dipercayakan kepadanya. Bahkan mereka menghisap orang-orang yang dipercayakan kepadanya itu. Saya kadang-kadang bicara sendiri di dalam hati pada merenungkan keadaan masyarakat kita. Masyarakat kita ini masyarakat elit di atas, di bawahnya itu adalah kelas menengah, dan di bawah sekali itu adalah rakyat jelata. Bagaimana kelakuan dari kelas menengah ini? Benar-benar kalau saya merenungkan dengan baik sekali di dalam hati, dan sekarang saya ucapkan itu hasil renungan saya, bahwa kelas menengah kita ini adalah para penjilat ke atas dan para penggaruk ke bawah. Ke atas elit dia menjilat, ke bawah rakyat jelata dia garuk. Nah itu budaya kita. Maka kita perlu sekali di dalam masyarakat kita, di dalam gereja kita, perlu ada gembala-gembala yang baik seperti Yesus yang betul-betul peduli
berbela rasa, berbagi dengan orang yang dipercayakan kepadanya. Dan kita mesti mulai dari dalam keluarga kita. Harus mulai dari dalam keluarga kita. Di dalam keluarga ini harus lahir gembala-gembala yang baik. Ibu yang baik, bapak yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Yang tadi saya bilang, suami istri yang baik itu adalah orang-orang yang menabur benih kebaikan, menabur benih persahabatan, menabur benih persaudaraan, menabur benih-benih perdamaian. Ini mesti ada. Tetapi juga ibu bapak jangan kita lupa, di dalam keluarga kita juga ada perampok. Ada suami yang merampok hak dari istrinya. Ada istri yang merampok hak dari suami. Ada ayah dan ibu mencuri hak dari anak-anak. Saya kasih satu contoh. Ketika bapak pulang dari kantor dalam keadaan capek, tiba-tiba anaknya lari. Papi, tadi aku ada begini loh di sekolah. Papinya bilang apa? Adalah nanti sebentar. Ini papi yang merampok hak dari anak. Anak punya hak untuk didengar. Bukan papi bilang, udahlah nanti lain kali aja. Tunggu aja dulu. Tidak. Dia harus sabar dengan, apa kamu punya penghargaan di sekolah tadi? Mana kamu punya nilai? Anak punya hati berbunga-bunga. Tetapi kalau marah dan bilang, udahlah nanti lain kali aja. Tunggu dulu, papi capek. Ini bukti, contoh nyata bahwa di rumah kita juga ada perampok-perampok. Ada pencuri-pencuri. Kita satu contoh lagi. Kadang-kadang cuci piring. Tahu kita di rumah banyak piring-piring kotor. Apa yang ada di benak para suami? Itu tugas istri-istri. Saya kan sudah cari duit. Istri kamu yang cuci piring dong. Apa salahnya sih kalau bapak kadang-kadang cuci piring? Berat apa? Gitu. Itu satu contoh. Bagaimana di dalam rumah itu kita mulai menabur benih-benih kebaikan itu. Saling berbagi, saling memperhatikan, saling mengerti, saling menopang dan saling mendukung. Dan ibu bapak, kalau kita terbiasa seperti begini, maka kita pasti melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik di tengah-tengah masyarakat kita ini. Tidak ada pencuri, tidak ada perampok, tidak ada orang upahan, dan tidak ada orang asing. Masa di dalam rumah kita panggil kita punya anak-anak, hoi turunlah. Dia ada namanya Dominik, Domi turunlah. Beda dong dengan kita panggil, hoi turun, beda itu ibu bapak. Itu artinya kita tidak kenal nama dari anak-anak kita. Kita tidak kenal namanya. Yesus mengajarkan dia harus kenal nama. Nah, bagaimana cara supaya kita betul-betul menjadi gembala baik bagi orang-orang yang dipercayakan kepada kita? Kita harus dekat dengan Tuhan, dekat dengan sumber kehidupan. Kalau kita dekat dengan sumber kehidupan, kita akan mempertaruhkan segala-galanya dari kita, dan kita tidak takut kita akan kehabisan. Walaupun saya mempertaruhkan segala-galanya untuk menabur benih kebaikan, perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan, saya tidak akan kehabisan karena saya dekat dengan sumber. Hanya dekat dengan Allah, sumber kehidupan, tidak akan ada perampok, tidak akan ada pencuri, tidak akan ada orang upahan, tidak akan ada orang asing. Mari kita berdoa dalam misa kudus ini, supaya di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah gereja, biarlah Tuhan beri kepada kita gembala-gembala yang baik, yang peduli kepada rakyat, peduli kepada orang-orang yang dipercayakan kepadanya.